selesai, tapi saya izin duluan karena sesinya udah mau habis nanti takutnya. Oke, sebelum memulai, eh, Timotius minta tolong untuk dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Ya, terima kasih. Saya juga mohon maaf lagi, materi ternyata kemarin belum saya kirimkan ya, dan baru tadi. Saya seingat saya perasaan sudah itu ternyata di kelas yang lain. Jadi minta tolong untuk PJ kalau memang paginya itu belum ada materi untuk sesi siang, diingatkan saya ya. Kalau materi belum dikirimkan gitu ya. Tadi juga sebetulnya sih dari kemarin tadi pagi mau ngecek gitu, apa sudah apa belum ya. Tapi karena ada kesibukan akhirnya ini tadi baru sempat lihat ternyata belum. Ya, tapi udah dipelajari ya. Oke, saya screen terlebih dahulu. Hmm, Sebentar. Kalian responsi berarti sudah siap ya? Atau sudah dikirimkan? Pakai itu aja, soal-soal. Heeh, Selesai. udah selesai ya? Belum, Pak. Belum, Ya? Pak. Masih ngerjain. Belum. Ya udah kita sampai jam 3:04 ya. Mudah-mudahan nutut. Nanti kalau kurang minggu depan kita tambahin waktunya. Hmm, Materi 2. Oke, sudah terlihat share screen saya? Udah ya? Sudah, Pak. Ya, saya mulai aja. Mereview pertemuan sebelumnya, sebetulnya kata kuncinya adalah perbedaan pemodelan matematika yang kompleks itu bisa diselesaikan dengan menggunakan metode numerik ya, tentunya dibantu oleh komputer gitu, perkembangan komputer saat ini. Dan yang perlu kita eh, ingat dan kita perhatikan adalah perbedaan antara metode analitik dan metode numerik ya. Kalau analitik itu solusinya berupa fungsi, kalau numerik angka gitu kan. Terus kemudian di analitik itu tidak ada error ya. Kalau di numerik ada error karena dia bersifat pendekatan. Kemudian juga kalau analitik itu hanya bisa dimensi rendah, kalau numerik bisa yang kompleks tetapi dibuat lebih sederhana. Itu kata kuncinya ya. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan pelajari dasar-dasar kalkulus, bilangan dan error ya, galat. Nah, di dalam dasar-dasar kalkulus ini sebetulnya hanya beberapa saja teorema-teorema yang disampaikan di sini. Ini menuju kepada deret Taylor yang sering digunakan pada metode numerik ya. Deret itu sangat merupakan salah satu alat di dalam metode numerik yang cukup sering digunakan itu ya. Nah, pertama adalah teorema tentang kekontinuan ya. Kekontinuan suatu titik dinyatakan kontinu. Kalian masih ingat kekontinuan suatu titik? Kontinu itu seperti apa sih? Kalau kita mempunyai selang, mungkin saya bisa gambarkan di sini. Ya. Nah, dia akan suatu fungsi mempunyai kontinu itu seperti ini. Misalkan ini adalah selangnya A, B ya. Selang tertutup. Jadi bila FE kontinu pada selang AB yang selang tertutup artinya termasuk ya nilai A dan B ada sama dengannya. Terus kemudian FA dan FB berbeda tanda. Berbeda tanda ketika FA dan FB-nya ini berbeda tanda, maka terdapat suatu bilangan
alfa sedemikian rupa sehingga nilai dari fungsi dari alfa tersebut adalah sama dengan 0. Ini sebetulnya seperti yang kemarin kita lakukan untuk di pertemuan pertama kemarin, latihan ya. Ini disebut sebagai sebetulnya metode biseksi. Ya, teorema 1 ini digunakan untuk metode biseksi. Artinya apa? Misalkan seperti ini. Sebentar saya review kekontinuan sedikit sebelum masuk ke sini. Jadi kekontinuan itu ada 3 syarat. 3 syarat kalau dia kontinu. Yang pertama, fungsinya itu ada terdefinisi nilainya. Misalkan di alfa ini ya, di alfa ini dia nilainya ada. F alfanya itu ada, terdefinisi. Yang tidak terdefinisi seperti apa? Ya misalkan dia posisi alfanya fungsinya misalkan dibagi dengan alfa, sedangkan pembagi kan nggak boleh 0. Atau mungkin akar dari suatu bilangan, padahal bilangannya kan nggak boleh negatif. Nah, seperti itu berarti tidak terdefinisi. Nah, itu menyebabkan tidak kontinu ya. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama adalah fungsinya itu ada terdefinisi. Kemudian limitnya juga ada. Limitnya ada itu artinya apa? Artinya dia dari sisi limit kanan dan limit kiri itu sama nilainya. Ya. Kalau yang limitnya tidak ada seperti ini misalkan kita mempunyai fungsi yang f x sama dengan harga mutlak x ya. Ini kan limitnya tidak ada karena limit kanan di titik ini ya, titik 0. Ya, di titik 0 itu tidak ada limitnya karena limit kanan dan limit kirinya berbeda. Nah, itu kalau limitnya nggak ada. Itu yang kedua. Nah, syarat ketiga, nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Jadi misalkan alfa ini tadi ya limit x mendekati alfa itu sama dengan nilai limitnya itu ada dan sama dengan nilai fungsinya. Itu dinyatakan fungsi tersebut kontinu ya, kontinu, kekontinuan seperti itu. Nah, kalau yang bolong misalkan seperti ini. Ada yang mungkin bolong. Nah, di titik 1. Nah, ini x ya. Misalkan dia fungsinya adalah x min 1 per akar x min 1 gitu kan. Nah, kalau dia nilainya 1 kan bolong gitu kan fungsinya. Ya enggak? Kan enggak ada kan, enggak terdefinisi. Nah, itu yang tidak dinyatakan sebagai tidak kontinu. Oke ya, sudah ingat ya tentang kekontinuan. Nah, sekarang untuk teorema 1 ini sebetulnya ketika dia itu fx itu ada selang di AB ya. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ini A, ini B. Nah, nilai fungsi dari A dan B itu berbeda tanda. Artinya satunya negatif, ya ini Y, ini X. Satunya negatif, misalkan min 2. Satunya adalah 3. Nah, ini berarti itu terdapat yang nilainya 0. Ya, fungsi terdapat suatu bilangan alfa yang fungsinya itu nilainya 0, yaitu di sini. Ya, ini ada nilai 0-nya. Nah, ini artinya apa? Kayak kemarin itu kita menggunakan algoritma yang kemarin kita gunakan untuk latihan, namanya biseksi sebetulnya. Jadi kita bagi dulu di sini nih. Kalau kita mau mencari nilai itunya, mana yang ada nilai 0-nya? Ini tidak ada, berarti ini ditinggalkan. Yang ini ada, ini lagi dipecah lagi. Kita bagi lagi sini, kita cek lagi mana yang ada nilai 0-nya. Kita bagi lagi. Nah, itu untuk mendapatkan untuk suatu fungsi yang sama dengan 0. Itu teorema pertama. Sebenarnya kemarin kita itu sudah praktek teorema pertama, ya. Yang kemarin kita lakukan adalah, ya cuma memang aturannya saja yang mungkin berbeda-beda. Kalau kemarin kan kita mungkin menggunakan aturan kalau dia nilainya fx-nya kurang dari 0, apakah lebih dari 0, atau kalau mau ngecek, intinya kan untuk mengecek berbeda tanda. Berbeda tanda itu ketika apa? Bisa juga ketika dikalikan itu sama dengan negatif. Kalau dia dikalikan negatif, pasti berbeda tanda. Tetapi kalau dikalikan itu positif, pasti sama tandanya. Ya kan? Nah, kita gunakan itu aja untuk aturan yang kemarin. Jika batas atas dan batas bawah yang baru itu dikalikan, ya, itu tandanya berbeda, nilainya negatif kurang dari 0, maka itu pasti ada nolnya di dalam situ. Tetapi kalau dikalikan itu positif, pasti tidak ada 0 di dalam situ. Ya, itu kemarin kalau implementasinya. Ya kadang-kadang begini, teorema sederhana itu ya sebenarnya yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di metode numerik. Nah, kemudian yang teorema kedua ini
ini juga masih terkait dengan gradien ya, garis singgung. Jadi ketika dia ada fx itu continue ya di suatu AB, kemudian dia mempunyai turunan ya f aksen x itu ada pada selang tersebut. Ini selang terbuka yang di atas selang tertutup, yang di bawah selang terbuka. Nah, kemudian di situ ada nilai yang FA sama dengan FB itu sama dengan 0, maka terdapat nilai X sama dengan alfa di mana fungsi turunannya itu sama dengan 0. Artinya apa? Itu kalau kita gambarkan seperti ini. Misalkan contohnya. Ya, ada seperti ini. Nah, ketika dia nah, ya, ini A, ini B. FA sama dengan FB. Oh, ini kan sama dengan 0. Boleh juga sama dengan 0 itu berarti begini. Ya. Nah, ketika dia ada seperti ini ya, ada FA dan ini AB, FA FB sama dengan 0, kemudian maka akan terdapat nilai alfa sedemikian rupa turunan dari fungsinya itu dari untuk alfa sama dengan 0. Artinya apa? Gradiennya 0. Gradiennya 0. Oh. Nah, ini. Nah, mungkin seperti ini juga ada ya. Nah, dia ada ya. Ini A, ini B. Ya, ini untuk apa? Untuk teorema 2 ini ketika kita mau menentukan titik maksimum ya atau minimum ya, titik dari titik ekstrimnya dari suatu fungsi. Itu teorema kedua. Nah, kemudian di teorema ketiga ini masih terkait dengan gradien juga, garis singgung, tetapi dia lebih general gitu ya, lebih general. Nah, kalau coba kita gambarkan itu mungkin seperti ini ya, gambarannya supaya lebih jelas. Ini ada A, ini ada B misalkan ya. Sorry, ini layarnya goyang jadi jelek sekali tulisannya nyoret-nyoret. Nah, ketika kita ini kan sebetulnya FA ini adalah FA ya. Nah, kemudian ini adalah sorry. Ini adalah FB ya. Ini apa sih FA min A FB min FA dibagi dengan dibagi B min A. Ini B. B min A kan ini. Ya. FB min FA itu kan ini ya. Itu kan ya sama dengan ini ya. Tangannya, nilai tangannya. Nah, ini maka ada paling sedikit satu nilai ya di mana X sama dengan alfa sehingga dia memenuhi ini ya. Ya bisa jadi itu seperti ini ada di sini gradiennya sama. Nah, di sini. Ini kalau satu. Kalau dua mungkin yang bentuknya seperti ini. Jadi misalkan ini batasnya ada di sini. Dengan di sini ya. Nah, yang punya gradien yang sama ya mungkin bisa ada di sini, mungkin juga ada di sini gitu ya. Itu mungkin kalau lebih dari satu untuk apa namanya nilai ini. Itu lebih general lagi ya untuk mencari nilai yang mempunyai gradien yang sama. Nah, kemudian jika B itu kita gantikan dengan A plus H, jadi teorema tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini yang menjadi cikal dari teorema keempat, yaitu Deret-Taylor ya. Deret-Taylor itu bentuknya seperti ini ya. Dia dibuat apa namanya dalam bentuk polinomial. Jadi ketika kita fx itu mempunyai harus kontinu ya dan memiliki turunan ke n yang kontinu dalam suatu interval yang memuat x sama dengan a, maka di dalam interval tersebut berlaku ini. Nah, ini adalah Deret-Taylor. Suku pertama itu adalah nilai dari FA, terus kemudian ada suku kedua, ada X min A, yang dikalikan dengan turunan dari untuk nilai yang A, nilainya A, kemudian ini suku ketiganya adalah kuadratnya, ya. Terusnya, nah di sini masih ada, ini dulu kalian sudah pernah pelajari di kalkulus ya, di sini kita tinggal memanfaatkan saja gitu. Nah di sini ada Rn ini adalah suku sisa yang dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ini sisaannya ya. Jadi kita mungkin di dalam metode numerik nanti kita tidak menggunakan
seluruh suku. Ya kenapa? Karena namanya deret itu sampai dengan tak terhingga gitu ya. Jadi kita batasi sampai berapa, kemudian di situ sisanya adalah dinyatakan dalam bentuk seperti ini, sisa dari deret tersebut. Nah, kalau misalkan A itu sama dengan 0, maka deret Taylor itu dikenal sebagai deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin itu bentuk khusus dari deret Taylor. Ketika si A sama dengan 0, ya tinggal substitusikan aja. 0 ini menjadi untuk masuk ke dalam A. Ya, jadi kita masukkan seperti ini. Ini adalah deret Maclaurin. Oke. Nah, kalau deret Taylor ataupun deret Maclaurin sebetulnya bisa digunakan untuk fungsi dua variabel atau lebih, ya. Kalau digunakan untuk fungsi dua variabel atau lebih, itu bentuknya seperti ini. Ya, di sini ada kalau ini deret Taylor-nya ya, deret Taylor-nya. Ini ada dua suku yang dituliskan. Ini adalah suku yang pertama, ya. Kemudian di sini adalah suku yang kedua, ya, dan seterusnya gitu ya. Mungkin saking banyaknya mungkin nggak ditulis. Nah, ini untuk kalau dengan fungsi dengan dua variabel, ya. Tapi kita perlu hanya menggunakan saja. Nah, saya mungkin ya ini latihannya sedikit review ya, sedikit review. Untuk yang nomor 1 sudah kalian kerjakan kan? Semuanya atau baru berapa dikerjakan? Baru satu, Pak. Oke, yang nomor berapa mau dikerjakan? Saya kasih untuk contohnya. Nomor 4, Pak. Nomor 4. Nomor 4 siapa ini? Halo? Siapa ini tadi yang bilang nomor 4? Mau Bapak ngerjain, Pak, maksudnya? Iya. Iya, Ibra. Pak. Oh, Ibra. Belum paham, Pak. Oke. Jadi kita punya fx di sini aja ya. Bentar, saya pakai kaos tangan dulu supaya nggak nyoret-nyoret. Oke, nomor 4 ya. Ayo, siapa tadi? Ibra, siapa? Iya, Pak, Ibra, Pak. Oke, ya. Saya dibantu ya. Kita punya fx itu sama dengan kita tulis dalam bentuk 1 plus x pangkat setengah ya. Kan? Halo? Iya, Pak. Oke. F0-nya berapa? 1. 1. Aksen X-nya? Setengah kali X tambah 1 pangkat min setengah. Kok susah sih pulpennya. F aksen 0-nya? Setengah, Pak. Ayo, minus. Minus 1/4. Saya tambah X pangkat. Minus 3/2. Ini? Minus 1/4, Pak. Tiga per 8. 1 tambah X pangkat. Minus 5/2. Tiga per 8. Minus 15/16. Minus 7/2. Minus 15/16.
Nah, ini coba kita cari polanya. Polanya hmm, 1, 2 faktorial. Jadi kita tuliskan dulu deh. Untuk fx-nya, deret-deret maclaurin-nya itu kan F0 ditambah dengan X kalikan F0. Duh, sebentar. Saya balik aja ya. Komputer laptopnya. Biar enak nulisnya. Oh, banget. Ya, F0 berapa? 1. Halo? Ya, Pak. Oke, saya takut suara saya hilang. Kemudian ini setengah X ya. Ya, Pak. Oke, ditambah Min 1/4. min 1/4 kalikan 2 faktorial. Sebenarnya kita cari dulu polanya ini. Polanya untuk yang di atas itu 1, 2, 4, 8, 16. Oke, di sini 1, 3, 15. Kalau setelah ini berapa sih? Yang untuk F pangkat F aksen untuk 5-nya berarti 105/32, Pak. 105/32 ya. Oke, 3 kalikan 5. Ini ada 5. Ini ke sini 2, 3, 5, 7. 3, 5, 7. Oke. Ada yang sudah dapat polanya yang dari ini, yang pola 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 hasil dari F aksennya ini, F aksen 1 sampai dengan F seterusnya. Mudah-mudahan saya coba aja ya. Mudah-mudahan nggak masalah. Ini berarti X2/2 faktorial dikalikan dengan ada plus minusnya juga ya. Ini berarti dikalikan dengan min 1/4. Karena kita kalau membuat deret kita harus tahu polanya. Jadi kalau polanya sudah didapat, nah itulah sudah jadilah deretnya. Ditambah saya tuliskan dulu aja 3 faktorial. Ini ada pola faktorial enggak sih? 1 kalikan 3 kali 5, 5 kali 7. Berarti nanti kalikan oke. Tulis dulu.
Untuk bisa membuat deretnya kita harus tahu polanya. Kalau polanya ini berarti bentar. Nanti kita cari dulu aja ya. Saya cari dulu daripada nanti salah. Ini sebetulnya kalau kita mau mencari polanya, kita kalau untuk yang faktorial udah jelas, ini ada pola plus minus. Kalau dia ada pola plus minus, nanti dia ada dikalikan min satu. Oke, kita coba aja lah. Bener enggak nanti kita coba. Kita lihat sampai tak terhingga. Min 1 pangkat K. K-nya 0, nilainya cocok, dikalikan dengan X. Ya, X pangkat K. Coba ya. Berarti di sini ada setengah, ada seperempat. Berarti yang ini harusnya ada lagi faktorialnya, kita tulis dulu aja. K faktorial. Tapi ini K plus 1 ya. 2. Oh enggak. K faktorial bener. Nanti 0, 1. Oke, K faktorial. Nah, terus tinggal kita memasukkan pola yang ini. Pola dari setengah, seperempat, kemudian 3/8, 5/16, 105/32. Nah, itu polanya. Dari sini lompatnya ada yang bisa memberikan masukan. Di bawah itu sebetulnya faktorial juga ya. Kita tuliskan dulu semua aja. 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2. Oh, kalikan 2. 2 pangkat K untuk yang di bawah. Ya. Yang di atas dia lompatnya ke kalikan 3, kalikan 5, kalikan 7. Habis itu kalikan berapa? 9 kan? Karena dia lompat 2 kali. 2K min 1. Lompatnya ke min 21, Pak. Gimana? Dari 5 ke 7, terus min 21, Pak. Dari 5 ke bagaimana? Dari bentar, Pak. Oh, dari min 3, 5 ke 7, terus min 21, Pak. Minnya nggak usah dianu dulu. Yang mana ini? Oh, kan Minnya kita ambil di depan aja ya, taruh di depan. Dari pangkat X3-nya kan sampai 1, Pak. Kalau untuk pangkat X4-nya itu 5, 7, 21 gitu, Pak. Polanya. Yang di atas, yang atas. Iya, Pak. 5, 7, 21. Oh, 21 ya. Setelah 7 ini 21 ya? Iya, Pak. Oh, 5, 7, 21. Kan sebelumnya kan 3 dulu kan? Yang depan kan 3 ya? 1, 3 kalikan 5 itu 15. Kalikan 7, kalikan nanti aja deh ya, kita pending dulu, nanti waktu kita habis. Intinya gini, nanti kita cari bentuknya ini, bentuk apa bakunya, bentuk deretnya, kemudian ini hasilnya seperti ini. Jadi nanti kalau untuk mengerjakan yang lain ya seperti itu. Kalau yang 1, 2, 3 gampang semua, itu ada contohnya. Nanti untuk yang 4 kemarin saya sudah ngerjakan tapi cuma sampai 3 gitu. Jadi yang keempat belum sempat nyari. Nanti aja lah kita cari lagi. Tapi intinya untuk mengerjakannya seperti ini. Jadi kita cari dulu untuk F0-nya semua, kemudian kita masukkan di dalam fungsinya. Nah, untuk yang nomor 5, ini interval yang mengandung solusi untuk persamaan berikut, berarti ya kita yang mengandung solusi kita cari dulu. Kalau X pangkat 3 berarti kan ada 3 lokasi itu.
Ya, kita bisa kalau di dalam metode numerik itu ya metode sebetulnya kita coba-coba. Kita tes nilainya, misalkan nilainya -3, dari -3. Kalau dia nanti apa namanya nilainya berubah dari yang f fungsinya itu adalah positif ke negatif atau negatif ke positif seperti teorema pertama, berarti dia mengandung solusi, ya. Baru nanti kita detailkan seperti kemarin menggunakan metode biseksi yang membagi, kemudian cari lagi mana sih yang ada mengandung beda tanda untuk intervalnya, berarti dia mengandung solusi. Itu untuk nomor 5. Oke. Sekarang masuk kepada bilangan dan angka. Ya. Jadi bilangan itu kalau kita di dalam matematika itu kan ada bilangan kompleks ya. Di dalam bilangan kompleks itu ada bilangan real dan imajiner. Imajiner itu contohnya apa? -1 ya, itu imajiner. Nah, kemudian di dalam bilangan real sendiri ada yang namanya bilangan rasional dan irasional. Contoh dari bilangan irasional. Kiran, Aldi, ayo. Irasional ya, Pak? Ya. Imajiner kah, Pak? Bukan. Imajiner kan sudah tadi. Imajiner itu ya akar -1. Yang irasional. Yang irasional. Jadi bilangan kompleks itu dibagi menjadi 2. Real dan imajiner ya. Di dalam bilangan real sendiri ada bilangan rasional dan irasional. Irasional itu seperti apa? Contohnya. Ada yang bisa bantu? Akar 2, Pak. Ya, akar 2, akar 3, pi, ya, dan seterusnya ya. Artinya apa? Dia bilangannya tidak terbatas gitu. Nah, kalau bilangan rasional ya ada bilangan bulat, pecahan. Bulat itu ada negatif, cacah. Kemudian cacah itu ada asli, ada bilangan 0. Asli itu ada genap dan ganjil. Nah, kalau di dalam metode numerik, bilangan itu paling tidak dia dibagi menjadi 2 ini, bilangan eksak dan bilangan non-eksak. Kalau eksak itu terdiri dari bilangan asli, bulat, rasional, dan irasional. Artinya yang sudah pasti gitu. Nah, kalau bilangan non-eksak ya, yang eksak itu yang real gitu ya. Nah, non-eksak itu bilangan aproksimasi atau pendekatan atau hampiran ya. Ya. Suatu bilangan eksak dari suatu bilangan eksak ya. Biasanya bilangan irasional yang dituliskan dalam bentuk bilangan desimal terbatas itu bilangan non-eksak. Jadi non-eksak itu kalau misalkan pi itu kita dekati dengan 3,14 itu bilangan non-eksak, atau 3,14 berapa gitu ya. Kemudian akar 2 didekati dengan hanya tidak sampai dituliskan panjang gitu ya, dalam desimal terbatas, itu non-eksak. Nah, bilangan aproksimasi dinyatakan dengan bilangan yang mempunyai derajat ketelitian. Jadi ada ketelitiannya 4 belakang angka atau 4 belakang koma, 4 tempat desimal ya, atau mungkin 8. Jadi karena pi itu contohnya pi tidak bisa dituliskan semuanya. Nah, di dalam metode numerik kita juga harus tahu representasi bilangan real ya. Di dalam komputer itu ada 2 itu. Satu fixed point, satunya floating point. Nah, penulisan floating point seperti di bawah ini. Nah, di dalam pembacaan angka ya. Pembacaan angka itu ada yang disebut sebagai angka signifikan. Angka signifikan itu ya yang mempunyai arti, yang penting, bermakna ya, digunakan secara pasti gitu. Jadi angka-angka yang menyatakan suatu bilangan. Ya, menyatakan dia. Kalau yang contohnya ini aja kita lihat seperti ini berarti 5 angka signifikan. Kalau yang di bawah adalah cuma 2 angka signifikan, yaitu 2 dan 3. Ya kalau yang jelas gini, kalau kita bentuk floating point, angka tersebut pasti digunakan itu. Ya, kalau kita buat secara floating point, angka tersebut digunakan. Kalau 2,3 kan, yang kita gunakan ya 2 sama 3-nya saja. Nanti tinggal 10 kalikan pangkat -3 gitu kan. Kalau yang lainnya juga seperti itu. Itu kalau untuk yang angka signifikan. Nah, kemudian ada teknik pemotongan dan pembulatan. Jadi
kalau pemotongan itu langsung menghilangkan saja tanpa melakukan pembulatan ke depan ya. Jadi potong saja langsung cut gitu. Nah, pada umumnya sih sebenarnya komputer atau pemrograman itu menggunakan teknik pemotongan itu pada umumnya ya. Karena biasanya digit yang komputer sekarang bisa simpan atau bisa mereka operasikan itu panjang gitu kan. Sekarang udah panjang, apalagi sudah komputer 64 bit itu ya, berbeda dengan yang dulu. Nah, tekniknya pun untuk pembulatan juga mungkin algoritmanya mungkin agak sulit dibandingkan dengan pemotongan. Kalau pemotongan tinggal cut gitu aja. Misalkan dia besar angkanya sehingga tidak berpengaruh di dalam penghitungan, makanya dilakukan pemotongan. Tapi ketika kita yang melakukan untuk penyajian data misalkan seperti itu, ya kan kalau terlalu panjang kan tidak bagus. Nah, maka kita lakukan pembulatan. Itu perbedaan biasanya penggunaan dari pembulatan dan pemotongan. Satunya cropping, satunya rounding ya. Nah, contohnya ini. Aturannya seperti ini, aturan pembulatan ya. Jadi kalau jelas lah, kalau ini saja, kalau tepat nilainya 5 di belakangnya itu, maka dia akan bertambah 1 kalau di depannya itu ganjil ya. Kalau ganjil nanti jadi contohnya ini ya, yang di bawah. Kalau genap berarti tetap. Nah, representasi dari bilangan integer itu sebenarnya ada beberapa, ada tambahan lagi, satu lagi deh, heksadesimal ya. Heksadesimal itu sistem bilangan basisnya 16 gitu. Nah, kalau ini mudah ya, hanya untuk membulatkan bilangan-bilangan menjadi apakah 2 ataupun angka, kalau di bawahnya ini 4 angka signifikan. Ada masalah di sini? Kalau ini 4 angka signifikan berarti hanya ini aja kan? Ya. Jadi kalau diminta 4 signifikan ya berarti sampai sini. Ya, pembulatannya. Kalau ini 4 angka signifikan berarti sampai sini saja. Kalau ini 4 angka signifikan sampai sini saja. Itu ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang 0,0022 itu, Pak. Kalau misalnya di sebelah duanya itu adalah bukan 1 tapi 7 misalnya, Pak. 0,00222227. Apakah nanti 4 angka signifikannya jadi 0,002223 gitu, Pak? Ya, kalau ini kan diminta pembulatan kan? Ya, berarti ya 222 jadi 2223. Ya, bukan dipotong kan? Ya, kalau dipotong berarti hanya hilang dia belakangnya. Mau ada 9 di belakangnya juga namanya dipotong, hilang. Oke. Nah, sekarang masuk pada error atau yang bahasa Indonesia itu galat. Jadi error itu adalah ketika kita membandingkan antara nilai sebenarnya atau true value dengan nilai hampiran. Ya, jadi nilai sebenarnya contohnya inilah akar 2 ini ditambah dengan error. Jadi tidak bisa dituliskan seterusnya gitu. Dengan pi juga seperti ini. Masih ada error walaupun dia sudah banyak dituliskan itu ya. Karena memang kalau diteruskan itu enggak terbatas. Nah, kita juga perlu tahu penyebab dari timbulnya error. Itu ada beberapa ya. Dari pengamatan misalkan, dari pengamatan sudah jelas ya, kita mungkin salah mengamati atau mungkin juga bisa juga dari alat yang digunakan ya. Mungkin untuk mengukur panjang jalan, lebar jalan misalkan menggunakan penggaris ya, penggaris yang kecil itu sudah bisa dimungkinkan menimbulkan error yang banyak, lebih besar. Kemudian dari pengabaian sesuatu ya, diabaikan, seharusnya dia harusnya dilibatkan dalam penghitungan tetapi diabaikan sehingga dia mengurangi dari nilai yang sebenarnya sehingga ada galatnya. Kemudian juga dari metode numerik yang digunakan. Ya bisa jadi karena ketika kita menggunakan satu metode tersebut itu ada beberapa aturan ya, aturannya mungkin yang bisa menyebabkan pasti ada errornya lah gitu. Nah, kemudian kalau tipe
galat itu ada inherence sama truncation ya. Dari galat inherence sama galat pemotongan. Oke. Untuk galat inherent merupakan galat bawaan akibat penggunaan suatu metode numerik ya. Itu disebut sebagai galat inherent. Akibat penghitungan numerik yang sebagian besar adalah tidak eksak, dapat menyebabkan data yang diperoleh adalah data aproksimasi. Ya seperti contohnya kemarin itu, kita menghitung luas di bawah, misalkan luas di bawah kurva ya, dengan menggunakan pendekatan poligon-poligon ya, jumlah Riemann, nah, akhirnya menimbulkan galat error. Nah, walaupun bisa diperkecil, tapi kita tidak bisa sampai ya tergantung errornya ya. Errornya nanti kita batasi sampai berapa gitu ya. Kemudian ada galat pemotongan. Galat ini disebabkan oleh adanya penghilangan sebarisan suku dari suatu deret. Ekspansi untuk tujuan peringkasan pekerjaan perhitungan. Galat pemotongan adalah galat yang tidak dapat dihindarkan ya. Nah, tentunya juga kita ketika melakukan operasi dalam suatu metode, misalkan ada perkalian gitu, perkalian dan penambahan ya. Ketika bilangan kecil dengan bilangan besar, ya jangan dikalikan dulu ya. Misalkan ada bilangan besar kecil gitu ya. Jadi mungkin kita harus jumlahkan dulu bilangan-bilangan kecilnya, dan baru dikalikan dengan bilangan besar. Supaya apa? Supaya tidak ada pemotongan di situ. Jadi kadang-kadang operasi matematika ya, kita mana yang dioperasikan terlebih dahulu, itu bisa menghasilkan signifikansi yang berbeda ya. Errornya bisa berbeda gitu. Jadi kita lakukan penjumlahan dulu, baru perkalian, atau lakukan perkalian dulu, baru penjumlahan. Tergantung dari nilai-nilai yang dioperasikannya gitu. Misalkan A, ada nilai A kali B, kemudian ditambah C misalkan. Nah, ini tergantung dari nilai ini, mana yang duluan. Nah, kadang-kadang operasi-operasi itu kita juga harus atur gitu ya, supaya dia bisa menghasilkan error yang kecil. Jadi nilai kecil misalkan A dan B itu dipastikan kecil, ya kita jumlahkan dulu misalkan seperti itu. Ya, artinya yang penjumlahan dulu daripada nanti dikalikan lagi gitu. Kemudian jenis galat ya, ada galat mutlak, relatif, dan galat global. Kalau mutlak itu ya galat yang error yang sebenarnya gitu ya. Jadi beda antara nilai sebenarnya dengan nilai aproksimasi, itu galat mutlak. Nah, ada si anak A misalkan diminta untuk mengukur tinggi dari pohon gitu. Tingginya 1 meter ya, padahal nilai sebenarnya adalah 1,1 misalkan. Berarti ada error 1 cm misalkan, ada errornya 1 cm. Yang satunya diminta untuk mengukur panjang dari lantai misalkan. Nah, errornya juga 1 cm ya, lantainya 30, dia ukurnya 29 itu, ada error 1 cm. Nah, tentunya 1 cm di pengukuran untuk pohon dengan pengukuran untuk lantai kan berbeda arti. Jadi lebih berarti di lantai gitu, karena 1 cm-nya dibandingkan dengan 30 cm. Itu errornya semakin besar. Nah, itulah yang disebut sebagai galat relatif. Nah, kalau galat global ini nanti kalau kita menggunakan fungsi peubah banyak. Jadi ketika kita fungsi dengan variabel banyak ya, misalkan ada X1 sampai dengan Xn, ya error totalnya atau galat yang menjadi galat global itu ya error total dari keseluruhan gitu. Nah, misalkan ya kita mempunyai U itu adalah suatu fungsi variabel banyak dari X1 dari 1 sampai dengan XI ya, I-nya dari 1 sampai dengan ke N ya. Dan misalkan galat dari tiap XI itu adalah delta XI, ini adalah galatnya. Kemudian galat U adalah delta U, maka dibentuknya seperti ini kalau kita tuliskan secara matematisnya. Nah, kalau perluasan ruas kanan dari galat global tersebut oleh deret Taylor menjadi seperti ini dengan menggunakan teorema 15 ya, dalam bentuk deret Taylor ya. Ini ruas pertama, kemudian yang tidak di atas ini adalah ruas pertama, kemudian ditambah dengan semua suku yang memuat suku kedua ya, yang
kemudian ditambah dengan suku yang lain. Nah, misalkan galat dalam XI adalah kecil, jadi dia sangat kecil, ya, kemudian semua suku setelah, bisa diabaikan ya, semua suku setelah suku kedua pada ruas kanan persamaan diabaikan juga, maka persamaan yang di atas itu menjadi seperti ini. Jadi ini pendekatan, jadi ada tandanya seperti ini. Ya kenapa? Karena yang lain diabaikan karena dianggap kecil nilainya. Nah sehingga sebetulnya error dari U sendiri itu merupakan ya komponen dari masing-masing ini, error dari X1, X2, X3 yang dikalikan dengan fungsinya do F per do X1, X2, X3 sampai dengan Xn ya. Turunan parsial dari fungsi tersebut untuk dari fungsi untuk variabel X1 kah atau X2 kah atau Xn. Nah, kalau diperhatikan formulanya tadi bentuknya sama dengan diferensial total dari U ya. Jadi formula untuk galat relatif adalah sebagai berikut. Kita bisa buat galat relatifnya dari galat yang tadi, tinggal dibagi dengan U saja. Nah, bentuknya seperti ini. Seperti diferensial total dari U. Nah, ini contohnya. Misalkan U sama dengan ini ya. Maka kita cari dulu turunan parsialnya. DU per DX. Ya, berarti variabel yang lain kita anggap konstan. Yang kita pandang hanya X ya, berarti tinggal 5Y kuadrat per Z pangkat 3. Kita cari DU per DY-nya, kemudian kita cari DU per DZ, kita masukkanlah delta U sama dengan ini. Nah, ini adalah error maksimumnya ya. Jadi karena nilai delta X, Y, Z itu bisa negatif juga, maka diberikan tanda mutlak ya. Sehingga untuk nilai error maksimumnya dihitung seperti ini. Nah, jika misalkan delta X diketahui delta X, delta Y, delta Z itu sama dengan 0,001, jadi errornya masing-masing variabel itu sekian, kemudian kita ketahui juga X, Y, Z-nya sama dengan 1, maka error relatif maksimumnya ya ketika di X, Y, Z sama dengan 1 itu bisa kita ketahui. Itu untuk yang penghitungan untuk error maksimum. Yang di bawah adalah untuk yang error relatif ya, error relatif maksimum. Oke. Dari ini sudah bisa semua kan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah dikerjakan atau belum? Kalau belum nanti responsi pokoknya ya ini aja ya, seselesainya saja nggak apa-apa. Nanti kalau yang lain kita bisa bahas di ini, mungkin di minggu depan kita bisa bahas kalau memang perlu. Ini nomor 2 mau dikerjakan atau sudah selesai? Kan ini sebetulnya hanya sama dengan yang contoh tadi, tetapi ini lebih mudah karena dia menggunakan satu variabel saja kan, yaitu V aja. Maksudnya kalau tadi itu contohnya variabel 3 variabel, kalau ini hanya satu variabel, sehingga kita hanya memerlukan untuk menghitung delta UMAK-nya itu kan sama dengan tinggal DU per DV ya dikalikan dengan delta V. Nah, sudah nggak ada tambah-tambah lagi. Kenapa? Karena dia hanya satu variabel. Oke, tinggal turunkan aja kalau mau cari. Turunannya berarti berapa? 21 V pangkat 6 min 6 ya. Sehingga kalau kita masukkan nilainya 21 min 6 ya, kalikan delta V-nya berapa? 0,05 ya. Kita peroleh 0,75. Nah, kalau relatifnya, error relatifnya ya tinggal dibagi dengan nilainya. Nilainya berapa? Dimutlakan ya, 0,75. Goyang sih, bagi 3. Ya, yang penting kalian ketik 0,25 atau 25% karena ini ditanya persentasenya. Itu untuk error maksimum dari fungsi tersebut. Nah, selanjutnya ini hanya error yang
diaproksimasi menggunakan deret. Jadi error yang ada dalam aproksimasi suatu deret dapat dievaluasi oleh sisa sesudah suku ke n, ya. Misalkan kita mempunyai deret Taylor untuk satu fungsi, ya, di mana pada x sama dengan a, ya, ini kan deret Taylor-nya. Nah, yang menjadi error, ya yang disebut sebagai suku sisa deret Taylor, ya ini yang di bawah ini, ya. Untuk suatu barisan yang konvergen, suku-suku sisa akan mendekati 0, ya, ketika n mendekati tak hingga, ya, karena memang semakin banyak sukunya, kita akan mendapatkan nilai yang lebih dekat dengan yang real. Jadi bila kita mengaproksimasi fx oleh n suku pertama dari deret tersebut, maka galat maksimum yang dibuat dalam aproksimasi tersebut diberikan oleh suku sisanya. Ya ini rumusnya yang di atas itu. Nah, ini ada contohnya. Nah, tentukan banyaknya suku dari deret eksponensial sehingga jumlahnya adalah nilai dari x pangkat 3 teliti sampai 5 tempat desimal untuk nilai x sama dengan 1. Ini sudah dikerjakan? Belum. Jadi kita cari dulu ekspansi Maclaurin-nya untuk e pangkat x, ya. E pangkat x kalau kita cari, kemudian kita cari errornya, error untuk sukunya tadi, rumusnya suku ke sisanya, ya. Nah, dari situ baru kita bandingkan dengan 5 digit, ya, 5 digit desimal, artinya 5 digit berarti 10 pangkat minus 5, ya, 10 pangkat minus 5. Nah, itu nanti dibandingkan sisanya itu, ya. Kalau nanti sampai dengan n keberapa, n faktorial itu nanti yang menunjukkan dia sampai dengan suku keberapa n-nya, ya. Kalau di dalam rumusan tadi kan ada itu n faktorial, ya. N faktorial itu nanti kalau sudah ketemu nilai n faktorialnya yang sesuai dengan yang diminta, yaitu 5 digit desimal, maka dia sudah memenuhi. Jadi sampai dengan n faktorial keberapa. Nanti dikerjakan, ya. Oke, supaya ada responsinya kalian. Nanti kalau nggak paham, nanti minggu depan kita bahas. Diselesaikan responsinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini jadi kita baru belajar terkait dengan dasar, ya, masih mendasar sekali. Jadi masih mendasar terkait dengan bilangan, terus kemudian supaya apa? Supaya ketika nanti kita mengaplikasikan atau menerapkan suatu teknik di dalam metode numerik, itu kita bisa apakah itu melakukan efisiensi atau mengurangi error, ya. Dengan cara apa? Ya mungkin tekniknya tadi itu, selain dengan menggunakan teknik metode yang tepat, itu juga kita juga harus membuat algoritma yang pas, gitu, ya, sehingga error yang dihasilkan itu semakin kecil. Dan bisa juga iterasinya, dengan iterasi yang sedikit kita sudah bisa mendapatkan error yang sangat kecil. Itu adalah salah evaluasi di dalam tahapan evaluasi di dalam metode numerik, sehingga kita bisa menghasilkan suatu algoritma dari suatu metode numerik yang efisien, gitu, ya. Ya, kadang-kadang juga kita punya permasalahan kita itu nggak konvergen, gitu, ya. Nah, ternyata nggak konvergennya itu ternyata karena bisa jadi karena error yang tidak menurun, gitu, ya. Mungkin ada yang kurang pas, atau mungkin ada yang kurang tepat ketika kita membuat proses perkaliannya, atau mungkin di dalam aritmetikanya di situ. Ya, macam-macam, karena di dalam metode numerik itu, ya, sesuai dengan alur yang kita tetapkan, gitu, metode yang kita gunakan, alurnya, kemudian itu akan menghasilkan hasil yang berbeda, ya. Jadi setiap orang bisa menghasilkan efisiensi maupun hasil, ya, walaupun beda tipis, ya, errornya mungkin hanya beda sekitar, ya, 0,00 sekitar 5 digit atau 7 digit sebelakang koma, gitu, ya, perbedaannya nggak terlalu signifikan. Tapi
Itu kalau misalkan itu nanti dikalikan dengan suatu nilai yang sangat besar, nantinya misalkan itu akan bisa menjadi bedanya semakin banyak ya. Dan itu kan di dalam metode numerik diulang-ulang itu. Diulang lagi, diproses lagi, proses lagi. Nah, ketika itu ada error yang ada di sini error, di sini error, dan akhirnya kumulatif akhirnya menjadi besar, dan itu bisa menyebabkan suatu iterasi yang tidak konvergen juga bisa jadi seperti itu. Ya, ini memberikan dasar lah kepada kalian di mana nanti ketika kita menerapkan suatu metode numerik. Ada pertanyaan nggak? Mungkin mulai minggu depan kita baru masuk lagi untuk belajar teknik-teknik metodenya. Ini masih dasar. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan dilanjutkan responsinya. Latihannya ini coba dikerjakan. Kalau nanti kita perlu bahas, ya kita bahas ya minggu depan. Kemudian yang untuk, latihan yang kemarin ya, kalian menggunakan program apa selain Excel? R, Pak. R, ada Pascal juga ada, Pascal. Python. Pascal ada Pascal. C, Pascal, Basic. Ya, untuk saat ini ya kita masih terbuka ya. Nanti sebetulnya sih kalau saya sih sebenarnya fleksibel ya, kalian yang bisa mendukung untuk tugas akhir lah paling tidak, karena kan sekalian belajar gitu supaya familiar dengan bahasa programnya, karena secara logika ya, logika programnya tentunya sama saja gitu di R, di Python, di Pascal maupun di C, hanya mungkin bahasa dan penggunaan beberapa fungsi gitu yang bisa mengoptimalkan itu berbeda-beda. Ya, bisa jadi kayak Newton-Raphson, satu metode di dalam metode numerik. Di Pascal kan kita harus buat secara manual, tetapi mungkin di R atau di Python sudah ada package-nya yang bisa kita gunakan. Nah, kalau untuk level untuk S1 sih sudah boleh gitu menggunakan itu. Tetapi kalau nanti untuk kalian misalkan lanjut lagi kuliahnya S2 atau S3, paling tidak kalian bisa membuat sendiri ya. Mungkin modify Newton-Raphson atau apa gitu. Supaya apa? Supaya bisa menyelesaikan permasalahan kalian, misalkan yang dihadapi itu berbeda dengan yang pada umumnya. Gitu ya. Nanti saya belum sempat lihat sih tapi untuk yang di kelas yang sebelumnya saya sempat lihat. Jadi ada beberapa yang menggunakan Excel, juga ada beberapa yang menggunakan Python. C juga ada. Ya nggak apa-apa kalau memang ini kan dari komputasi ya. Kalau komputasi kan ya memang kalau mau bikin program ya sekalian aja pakai C. Pertanyaan? Pas? Ya, kalau pas terima kasih ya. Sebentar. Saya stop share dulu. Ya, kalau sudah tidak ada lagi ya, mohon maaf tadi untuk materi juga terlambat, dan juga saya kebetulan tadi ada rapat perdana soalnya, jadi terkait dengan pengembangan PODES sebetulnya PKL yang tahun kemarin ya, dengan BPS itu. Jadi tadi sangat makanya harus mengikuti dulu gitu ya. Oke. Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.